al-mutaqaddimati annahum yasjuduna bil ardi wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama'. Dan juga dari apa-apa yang dinukil dari alamat nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di kutub-kutub terdahulu, bahwa dulu para kaum, kebanyakan kaum dakwah bersujud kepada yang di bumi, dan mereka meyakini akan adanya roh di atas mereka. Yani orang-orang jahiliyah dulu seperti itu. Seperti tadi khabar yang kita sebutkan dari Imran Ibnu Husain dan sanadnya Hasan Riwayat. Bismillah. Kemudian berkata penulis, warawa Abu Dawud fi sunanihi. Apa i'rabnya warawa Abu Dawud? Ya Hamam, kenapa Dawud warawa Abu Dawud? I'rabnya apa? Mamnu min as-sarf. Kenapa? Lihatnya rajulan. Baik, Dawud. Maka Abu di sini fa'il marfu, walamat rafihi waw karena min asma'i sittah, warawa fa'ilnya dan dia mudhaf, dan Dawud mudhafun ilaih. Warawa Abu Dawud fi sunanihi anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala indaka Hudzaifah limada anna nabiyya maqulna anna nabiyyi wala anna nabiyyu limada anna nabiyya li'annahu ismu inna ismul inna mansub anna nabiyya qala inna baina samai ila sama'in masirah kada wa kada wa dzakara al-khabara ila qawlihi wa fawqa dhalika al-'arsyu wallahu subhanahu fawqa dhalik. Maka Imam Al-Maqdisi rahimahullah beristidlal juga setelah beristidlal dengan hadis-hadis yang lalu dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, yang mana hadis ini jika kita rujuk kepada Sunan Abi Dawud, maka kita dapati di dalam hadis ini lafadznya seperti disebutkan oleh penulis, namun tentunya lebih ringkas di dalam matan, karena matan adalah kitab yang dibutuhkan untuk dihafal sehingga diringkas. Maka panjangnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud juga Imam At-Tirmidzi. Maka disebutkan di dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW berkata dari sahabat Al-Abbas ibni Abdul Muttalib. Maka disebutkan, ditanya tentang langit yang 7, maka disebutkan ma baina sama ila sama'in, bahwa di antara langit ada langit lagi, summa fawqa dzalika samaniyah, dan di antaranya ada 7 langit. Ma baina sama'i ila sama, antara langit dengan yang langit yang lain lagi. Dan poinnya di sini ma baina sama'i ila sama'in summa ala duhurihim al-arsyu ma baina asfalihi wa a'lahu mithlu ma baina sama'i ila sama'in summa Allahu jalla wa ala fawqa dzalika. Maknanya bahwa antara langit yang satu dengan langit yang lain itu jaraknya sangatlah jauh, dan dari langit ke langit yang paling puncak disitulah Allah Jalla wa'ala berada dan bersemayam di atas arsy-Nya. Inilah hadis yang diinginkan warawa Abu Dawud. Maka dia diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Semua sanadnya dari dua, Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lainnya, bertumpu kepada Simak. Siapa Simak?
Maula Ibnu Abbas yang saduq hasanul hadits. An Abdullah ibni Amirah anil Ahnaf ibni Qais anil Abbas ibni Abdul Muttalib. Maka ini sanadnya. Maka sanad ini sanad yang dhaif. Karena Abdullah ibnu Amirah al-Kufi dia adalah rawi yang majhul, tidak diketahui. Bagaimana cara mengetahui rawi yang majhul? Dilihat ada para ulama yang menjarah atau mentautsik dia, tidak ada. Dan dilihat siapa muridnya. Muridnya di sini hanya simak yang meriwayatkan dari dia. Maka para ulama telah menyebutkan kedudukannya seperti berkata Ibrahim ibnu Ishaq al-Harbi, la a'rifuhu, aku tidak mengetahuinya. Dan diikuti oleh para mujtahidin dari ahli hadis di zaman Al-Hafidz Ibnu Hajar seperti Imam Adz-Dzahabi berkata la yu'raf. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar pun mengatakan makbul, maknanya majhulul hal dan sebagainya. Maka sanad ini dhaif dikarenakan rawi yang bernama Abdullah bin Amirah al-Kufi majhul. Maka dengan ini selesai pendalilan dengan hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis. Kemudian berkata fahada, maka dari hadis ini wa ma asbahahu, dan dari apa-apa yang sejenis hadis ini, mimma ajma'a salafu rahimahumullah ala naqlihi wa qabulihi, maka telah sepakat ulama salaf terdahulu dari para sahabat tabi'in, itba'ut tabi'in, yang mana mereka menukilkan periwayatan ini, mereka menerimanya. Walam yata'arradu liraddihi wala ta'wilihi wala tasbihihi wala tamsilihi, dan mereka tidak yata'arrad, tidak melawan dari hadis-hadis tersebut dengan riddah, penolakan, ataupun dengan mentakwilkan kepada makna yang lain seperti makna istawa adalah istaula, seperti disebutkan dai kondang juga bahwa Allah Ar-Rahman alal ars istawa adalah istaula, bukan bersemayam tetapi menguasai. Mereka ingin lari dari makna Allah itu bersemayam di atas ars, akhirnya lari kepada makna yang jauh dari makna lughatil arabiyah. Istawa bukan istaula, lain lagi maknanya. Maka tidak mentakwilkan wala tasbihihi wala tamsilihi, dan tidak menetapkan dan menyepertikan Allah bersemayam, dia bersemayam seperti duduknya raja di atas singgasananya, tidak boleh. Karena Allah berfirman laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak sama seperti makhluknya dan dia maha mendengar dan maha melihat. Kemudian ditutup pelajaran terakhir ini tentang permasalahan sifat-sifat Allah, terutama sifat al-ulu, dengan ucapan Imam Malik Ibnu Anas. Su'ila Malik Ibnu Anas rahimahullah faqila ya Aba Abdullah, maka ditanya Malik Ibnu Anas rahimahullah, dikatakan kepadanya ya Aba Abdullah, kunyahnya Malik Ibnu Anas Abu Abdullah. Ditanyakan ayat Allah Ar-Rahman alal ars istawa, kaifa istawa? Ayat Allah itu bersemayam di atas langitnya, bagaimana Allah bersemayam itu? Menanyakan sifat permasalahan dari sifat-sifat Allah yang Allah tidak menjelaskan di Al-Quran ataupun di hadis-hadis yang lain. Kaifa istawa, bagaimana bersemayam Allah? Faqala, dijawab. Awas, jawaban Imam Ahmad perlu diperhatikan, penuh dengan kaidah ahli sunnah wal jamaah. Pertama, dia berkata al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu bukan perkara yang tidak diketahui, bahkan diketahui. Di riwayat yang lain, karena riwayatnya banyak, al-istiwa ma'lumun. Di sini ghairu majhulun, sama maknanya. Al-istiwa ghairu ma'lumun, afwan, ghairu majhulun ay ma'lumun. Fa makna dzalik
akidah ahli sunnah wal jamaah fi sifatillah mada imrar al-lafz. Lafaznya itu diartikan, tidak dikembalikan kepada Allah seperti ahlu tafwid. Maka ahlu sunnah la nufawidul makna, walakin nufawidu al-kaifiyah faqat. Seperti Ar-Rahman alal arsis istawa, nahnu nufawidu mada ilallah kaifiyah. Kaifa Allah istawa, hada nahnu nurajji'uhu ilallah. Kaifa Allah istawa, narji ilallah, wallahu a'lam. Walakin ma makna istiwa la budda nahnu na'rifu. Tapi na'rifuhu bimada? Dengan apa kita mengetahuinya? Kembali kepada lughah Arabiyah. Maka ini kaidah yang pertama yang kita ambil dari ucapan Imam Malik, imrarul lafz. Kembali kemana? Manhaj Ahlussunnah dari sifat-sifat Allah, back to the Arabic language. Kembali kepada bahasa Arab. Istawa mada indal Arab. Maknanya diterjemahkan ke Indonesia bersemayam. Hakada al-istiwa. Walakin ahlul bid'ah yang fi hadal makna yarji ila amrain. Amr yang pertama bitakwid bi ghairil murad bi lughatil arabiyyah kama haula al-asy'ariyah wal mu'tazilah wal kullabiyah wal maturidiyah. Mereka mengatakan makna istawa ay istaula. Yakhtalif makna istawa bersemayam, istaula menguasai. Allah istaula alal ars qalu wa hadha laisa bisahih. Yakhruju min makna al-haq min makna al-arabi istawa ila istaula. Fa idzan la budda al-makna min as-sifat al-imrar. Ma makna al-imrar? Kembali makna kepada lughatil arabiyyah. Yarji back to the English language, afwan. Arabic language. Kembali kepada makna lughah Arabiyyah. Pertanyaan yang besar, kenapa mengembalikan kepada makna lughah Arabiyyah? Karena Al-Quran Allah menurunkan dengan lughah Arabiyyah. Seperti di dalam surat Al-Isra, bilisanin arabiyyin mubinin, bilisanin arabi